warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami Yang berjudul Nuzul Quran. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Lina Suryana, dan di sebelah ada teman saya, Fatimah Azhara. Ini dari kelompok Syariah ingin menjelaskan materi tersebut agar mempersingkat waktu. Maka simak baik-baik ya guys. Pengertian Nuzul Quran. Nuzul Quran terdiri dari dua kata, yaitu nuzul dan Al-Quran. Kata nazala dalam bahasa Arab adalah yaitu meluncurnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi pengertian nuzul Quran menurut bahasa berarti turunnya Al-Quran. Dan secara istilah nuzul Quran adalah pemberitahuan Allah tentang Al-Quran kepada segenap penghuni langit dan bumi dalam semua segi dan aspeknya. turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tahap pertama penyampaian Al-Quran dari Allah kepada Lauhul Mahfuz. Maksudnya sebelum Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah SAW. Tahap yang kedua, turunnya Al-Quran ke langit pertama dengan sekaligus. Di langit pertama itu Al-Quran disimpan pada Baitul Al-Izzah, dan Al-Quran disimpan pada Baitul Al-Izzah dengan penurunan tahap kedua berupa bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Pada tahap ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Pertama dan terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ayat yang pertama kali yaitu surat Al-Alaq 195 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu yang paling mulia yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya manusia tersebut. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang diturunkan terakhir kali menurut pendapat saya adalah surat An-Nasr yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah memuji Tuhan dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr. Shadaqallahul Azim. Pengertian asbabun nuzul yaitu sebab-sebab turunnya suatu ayat adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Mengetahui asbabun nuzul berupa riwayat yang sahih adalah yang pertama, apabila perawi sendiri menyatakan lafaz secara tegas, dalam hal ini nasah yang nyata. Dua, bila perawi menyatakan riwayatnya dengan memasukkan huruf kata kibiyah pada kata nazalah seperti kata perawi. Asbabun nuzul yang pertama ialah memahami ayat Al-Quran. Yang kedua berdasarkan lafaznya yang umum. Yang kedua adalah memahami ayat Al-Quran berdasarkan sebab-sebab penurunannya yang bersifat khusus, bukan lafaznya yang bersifat umum. Urgensi atau hikmah mempelajari asbabun nuzul yaitu yang pertama, membantu memahami ayat dan menghindarkan dari kesalahan dan kesulitan. Yang kedua, mengetahui hikmah dan rahasia ditetapkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi suatu peristiwa. Yang ketiga, memberikan
kejelasan terhadap ayat. Yang keempat, menghususkan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Yang kelima, memahami apakah suatu ayat berlaku secara umum atau khusus. Selanjutnya, dalam hal apa ayat ini diterapkan.